Orang beriman punya Allah, dan Allah akan menerima semua keluhan kita, beban-beban kita. Ya, karena kita memang mengabdi kepadanya dan bergantung kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, seperti biasanya, tawakal itu adalah dari ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu seperti pohon yang baik, ya, yang kemudian ditanamkan dalam diri kita. Tanamkan dalam diri kita, nah sehingga diri kita penuh dengan pohon-pohon makna-makna bacaan sholat, pohon-pohon ayat Al-Quran. Dan kita nikmati tanaman-tanaman di dalam diri kita ini. Kita pupuk, kita nikmati, sehingga dia menjadi hiburan terindah. Nah, ini saya ingin jelaskan saja, sedikit saja, tentang tawakal. Inti tawakal itu kita mengakui dulu bahwa Allah yang mengatur, mengurus alam dan diri kita. Jadi kita ngakui ada yang ngatur, ada yang ngurus, ada yang memperhatikan kehidupan diri kita dan alam semesta ini. Ya, sampai sekecil-sekecilnya di dalam diri kita, itu ada yang ngatur, ada yang ngurus. Ya, itulah peran iman. Ngakui dulu bahwa ada yang ngatur, ada yang ngurus, yaitu Allah itu. Nah, yang kedua, meyakini bahwasannya penolong itu hanya satu-satunya dalam hidup ini, yaitu Allah. Allah lah satu-satunya yang bisa nolong kita dalam keadaan apapun. Itu ngakui dulu. Ya, meyakini dulu. Karena kalau ada pertolongan lain selain Allah, tawakalnya tidak bulat, pikirannya pecah. Nah, kemudian yang ketiga, meyakini bahwa hanya Allah tempat bersandar, bergantung kehidupan kita kepada Allah. Itulah yang terbaik, yang terkuat, yang terhebat. Nggak ada lagi selain itu. Nah, ini harus ada keyakinan ini. Nah, kemudian kita meyakini bahwa Allah itu tahu, Allah memahami apa sih yang terbaik bagi kita. Kita ini minta sesuai dengan kehendak kita. Kita minta sesuai keinginan kita. Kita minta berlebihan. Nah, begitu dikasih oleh Allah yang terbaik, kita nggak mau terima. Ya, karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini juga harus kita tahu bahwa ada Allah yang memahami yang terbaik untuk kita. Sehingga kita bertawakal, berserah diri, menyerahkan semua kepada Allah. Keputusan Allah kita terima dengan baik. Karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Nah, kemudian yang kelima, menyerahkan segala permasalahan dan beban hidup kepada Allah Ta'ala. Yang keenam, meyakini bahwa Allah akan menolong kita. Jadi kalau kita katakan tadi, kehidupan itu penuh dengan masalah. Kehidupan itu penuh dengan keadaan-keadaan beban. Kehidupan itu kadang-kadang menimbulkan stres yang luar biasa. Orang beriman punya Allah. Dan Allah akan menerima semua keluhan kita, beban-beban kita. Ya, karena kita memang mengabdi kepadanya dan bergantung kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dalam rangka wa iyyaka nasta'in inilah kita berserah diri kepada Allah, memohon pertolongan Allah dan bergantung kepada Allah. Nah, adapun manfaat tawakal menurut Al-Quran, ini ya, menurut Al-Quran, Ali Imran 173, 174. Menjadikan Allah sebagai penolong, maka kita akan mendapat karunia yang besar, dan tidak mendapat bencana, mendapat karunia yang besar. Yani, ayat Al-Quran, Ali Imran, ayat 173. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah, pasti memperoleh kemenangan. Surat Al-Ma'idah ayat 56. Yang ketiga, Allah akan memberikan jalan keluar dari semua masalah dan rezeki yang tak terduga. Ini surat At-Tolak, surat 65 ayat 3. Yang keempat, Satan tidak kuasa atas orang-orang yang bertawakal. Ya, ini surat 16 An-Nahl ayat 99. Allah membela orang-orang yang telah beriman. Surat Al-Hajj 22 ayat 38. Nah, inilah. Ya, kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah sendiri yang menjamin sesuai dengan ayatnya itu tadi, ya, yang ada manfaat menurut Al-Quran.
Nah sekarang tinggal bagaimana kita, sikap kita, jiwa kita, bagaimana ini? Apakah kita akan bertawakal atau kita mau menyerahkan beban hidup kepada pikiran dan jiwa kita atau kepada selain Allah? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Karena itu kita perlu paham apa itu tawakal, bagaimana mempraktekkannya. Nah inilah kita sebut dengan terapi tawakal. Ya, tawakal itu yang dibaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Tahu artinya, tahu dalilnya, diajarkan secara teori, didiskusikan, hasbunallah wa ni'mal wakil, paham maknanya, paham seluk-beluk hasbunallah wa ni'mal wakil. Setelah itu baru dilatih, ditanam supaya bisa dirawat di dalam diri kita tentang tawakal. Nah, berlatih hasbunallah wa ni'mal wakil sampai menghayati maknanya sehingga bergantungnya kita kepada Allah. Betul-betul bergantung kepada Allah. Jiwa ini bergantung kepada Allah. Jadi bukan hanya di pikiran saja. Nah, itu dilatih, dibersihkan diri kita dengan tawakal itu. Ya. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari dipraktekkan, maka akan bertambah 60% ya nih, menerapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, teruji, nah, nanti dalam keadaan-keadaan tertentu, nah Allah Ta'ala banyak menguji kita. Apakah tawakal kita sudah bagus? Apakah hasbunallah wa ni'mal wakil benar diterapkan dalam diri, menimbulkan ketentraman, menimbulkan keyakinan? Nah ini harus sampai 10. Ya Bapak Ibu, para sahabat semua, ini terapi tawakal. Ya ini kita latih dalam diri kita untuk kita hayati. Ya sehingga nanti pada saat kita menghayati ada memori penghayatan, ada memori pengertian, ada memori penghayatan, ada memori yang paling dalam. Nah sehingga dia nanti tawakal itu hidup di dalam diri, sehingga insya Allah orang-orang yang bertawakal tadi itu tidak akan terkena stres. Ya mungkin dalam proses pembelajaran tentu seperti itu. Tapi lama-lama kalau tawakalnya sudah bagus itu menjadi solusi dalam kehidupan ini. Kita latihan ya, duduk dengan nyaman. Duduk dengan nyaman. Kendorkan otot-otot tubuh kita. Otot leher, otot kepala, otot bahu, otot dada, otot perut, semua dalam keadaan kendor. Terus sampai otot perut bagian bawah yang menjadi sumber energi tenaga dalam. Ya, tarik nafas perlahan-lahan. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas perlahan-lahan. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas perlahan-lahan. Hembuskan perlahan-lahan. Sebut nama Allah dalam hati kita. Allah. Tumbuhkan kesadaran kita, keinsafan kita, keyakinan kita. Allah, sadarkan diri kita. Allah tahu yang kita pikirkan. Allah tahu yang kita rasakan. Allah tahu isi hati kita. Allah. Engkau mengetahui yang terbaik untuk kami. Sesungguhnya segalanya mudah bagi Engkau. Ya Allah.
Cukuplah Engkau sebagai tempat kami bergantung dan memohonkan pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kami serahkan semua padamu ya Allah. Permasalahan hidup kami, beban-beban hidup kami. Cukuplah Engkau satu-satunya penolong. Segalanya mudah bagi Engkau ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus dihayati, serahkan persoalan hidup kepada Allah. Serahkan, serahkan, serahkan. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Serahkan semua beban-beban hidup kita, persoalan hidup kita pada Allah. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya selesai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tarik nafas. Alhamdulillah. Hembuskan. Alhamdulillah. Tarik nafas. Alhamdulillah. Hembuskan. Alhamdulillah. Tarik nafas. Alhamdulillah. Hembuskan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.